Teman-teman, perlu ada pekabaran langsung, terutama di zaman yang kita jalani sekarang ini. Kesaksian langsung. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang dibicarakan oleh pena inspirasi ketika berbicara tentang kesaksian langsung ini. Tertulis di sini, dalam buku Peristiwa-Peristiwa Akhir Zaman, halaman 176, paragraf 1. Tuhan menyerukan pembaruan akan kesaksian yang tulus dari bertahun-tahun yang lalu, telah menyerukan suatu pembaruan kehidupan rohani. Tenaga-tenaga kerohanian umatnya sudah lama tak berdaya, tetapi akan ada kebangkitan dari keadaan yang seolah-olah mati itu. Dengan doa dan pengakuan dosa kita harus membersihkan jalan bagi Raja. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Ellen White memberitahu kita bahwa ada kebutuhan akan kesaksian langsung di hari dan zaman di mana kita hidup. Ada kebutuhan untuk itu. Mengapa? Orang-orang suam-suam kuku, mereka mati dalam pelanggaran dan dosa. Dan ada kebutuhan akan kesaksian langsung ini agar kehidupan rohani kita dapat dihidupkan kembali. Mari saya tunjukkan aspek lain tentang betapa pentingnya untuk memiliki kesaksian yang langsung. Komentar Alkitab, volume 3, halaman 1146, paragraf 1. Ada kebutuhan pemeriksaan diri yang cermat. Kita tidak punya waktu sekarang untuk memanjakan diri sendiri. Jika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan merendahkan hati kita di hadapannya, dan sangat bersemangat dalam menyempurnakan karakter Kristen. Kita memiliki pekerjaan besar dan khusyuk yang harus dilakukan, karena dunia harus dicerahkan sehubungan dengan waktu di mana kita hidup. Dan mereka akan tercerahkan ketika kesaksian langsung diberikan. Mereka akan dituntun untuk melakukan pemeriksaan diri yang sungguh-sungguh. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Kesaksian yang langsung diperlukan agar orang-orang terbangun dan mulai memeriksa kehidupan mereka sendiri. Anda lihat, teman-teman, kita telah sampai pada zaman ini di mana kita terlalu nyaman dengan hidup kita dan terlalu nyaman dengan dosa. Sehingga banyak dari kita bahkan tidak mendeteksinya, tetapi kita membutuhkan kesaksian yang langsung ini, karena itu akan menghasilkan efek yang sangat positif. Dalam arti apa? Ini akan membawa banyak orang pada pemeriksaan diri yang dekat dan sungguh-sungguh. Ini mengarah pada penyempurnaan karakter Kristen. Kutipan lain, Christian Experience and Teachings, halaman 176, paragraf 1. Saya menanyakan arti dari goncangan yang telah saya lihat, dan ditunjukkan bahwa itu akan disebabkan oleh kesaksian langsung yang diberikan oleh nasihat dari saksi sejati kepada orang-orang Laodikia. Ini akan berdampak pada hati si penerima dan akan menuntunnya untuk meninggikan standar dan mencurahkan kebenaran yang lurus. Beberapa orang tidak akan memberikan kesaksian langsung ini. Mereka akan bangkit melawannya, dan inilah yang akan menyebabkan goncangan di antara umat Allah. Apakah Anda melihat itu, teman-teman? Beberapa orang tidak tahan akan kesaksian langsung ini. Akan ada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran yang lurus yang diberitakan di akhir zaman. Ini akan menyebabkan goncangan, itu akan menyebabkan perpecahan. Akan ada orang-orang yang akan bangkit dan melawannya dan mereka akan pergi meninggalkan gereja. Orang-orang akan pergi karena kebenaran yang dihotbahkan. Satu lagi, Counsels for the Church, halaman 235, paragraf 2. Biarlah mereka yang menjadi guru dan pemimpin dalam perjuangan kita berdiri teguh di atas dasar Alkitab sehubungan dengan reformasi kesehatan. Dalam hal apa? Reformasi kesehatan, dan memberikan kesaksian langsung kepada mereka yang percaya bahwa kita sedang hidup di hari-hari terakhir sejarah bumi ini. Garis perbedaan harus ditarik antara mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang melayani diri mereka sendiri. Teman-teman, harus ada garis perbedaan yang harus ditarik dan kesaksian langsung akan melakukannya. Dalam hal apa? Terkait reformasi kesehatan, kata Ellen White. Itulah garis yang menurut Ellen White harus ditarik. Saya tidak percaya dan saya tidak pernah berpikir bahwa kesaksian langsung dalam hal kesehatan. Kesaksian lurus itu berbicara dengan jelas, secara langsung, dengan paksa tentang kebenaran. Ini tidak berbelit-belit, ini bukan kata-kata yang dilapisi gula yang Anda katakan. Ini lurus, seperti langsung ke intinya.
Ini adalah kebenarannya, ambil atau tinggalkan. Dan Ellen White memberitahu kita bahwa kesaksian yang langsung, lurus, diperlukan di hari-hari terakhir ini. Jika kita ingin menjadi pencelaka Israel, seperti halnya Elia, kita harus belajar darinya untuk berbicara kebenaran. Langsung ke intinya. Dan teman-teman, Anda tahu apa yang membuat saya percaya? Ketika kita berbicara tentang kesaksian langsung. Dan di mana Ellen White berbicara tentang bagaimana kesaksian langsung akan menyebabkan goncangan di antara umat Tuhan. Anda tahu apa artinya? Ketika kesaksian langsung dihotbahkan, orang-orang tersinggung, mereka marah, dan orang-orang akan meninggalkan gereja. Sebagai akibat dari apa yang Anda katakan. Dan Anda tahu, teman-teman, sebagai seorang pelayan, ini bukan perasaan yang menyenangkan. Tidak enak, tapi alasannya bukan karena pelayan atau pengkhotbah itu sendiri. Inilah yang saya sadari, akan ada banyak orang di akhir zaman yang sensitif. Orang yang sangat sensitif yang tersinggung dengan apa yang Anda katakan. Dan teman-teman, tidak masalah apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda mengatakannya. Mereka tersinggung, fakta bahwa Anda baru saja mengatakannya. Apa Anda mengerti itu? Teman-teman, kita harus berhati-hati untuk tidak menjadi super sensitif. Ultrasensitif, dalam artian kita tersinggung hanya karena sebuah khotbah. Teman-teman, jika ada kebenaran di dalamnya, lihatlah melampaui pengkhotbahnya. Lihat di luar bagaimana saya mengatakannya. Lihatlah kebenarannya. Mengapa kebenaran yang lurus ini menusuk ke hati? Itu menelanjangkan dan membukakan dosa-dosa yang ada dalam hidup kita. Dan ketika orang melihat kebenaran dan mereka melihat bahwa itu berlaku untuk hidup mereka, bukannya merendahkan hati mereka dan menyadari situasi yang salah dan melihat dosa dalam hidup mereka, mereka menjadi tersinggung. Itu seharusnya bukan salah satu dari kita. Saya berdoa tidak, tapi mereka mulai kesal. Mereka membenci pengkhotbah. Mereka bilang dia terlalu lurus. Mereka menyebut pengkhotbah dengan berbagai nama. Apakah Anda mengerti itu? Teman-teman, kita perlu rendah hati jika ingin menjadi orang Kristen sejati di akhir zaman. Kita perlu merendahkan diri jika ingin belajar Alkitab. Mengapa? Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang benar sepenuhnya. Artinya ketika Anda datang untuk mempelajari firman Tuhan, ketika Anda datang dan mendengarkan pekabaran dalam sebuah khotbah, itu akan menusuk, itu akan membuat Anda merasa tidak nyaman, itu akan menyakitkan. Itu akan menelanjangkan dan membuka dosa-dosa hidup Anda. Kita harus berhati-hati untuk tidak terlalu sensitif sehingga kita menjadi sangat marah. Sehingga kita tidak melihat kebenaran yang datang langsung dari tahta kemuliaan di surga.